Salam jumpa pemirsa, saya David Michael bisa kembali menemani pagi Anda di obrolan pagi. Kita berbicara pagi ini tentang dunia pendidikan, lestarikan budaya Nusa Tenggara Timur di zaman modern. Dan kita mau lihat lebih spesifik lagi, ini lebih kecil lagi skopnya. Kalau Nusa Tenggara Timur cakupannya luas. Kali ini kita mau lebih dekat dengan Kota Kupang dan kembali kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Dumul Jami yang sudah hadir di studio AFB TV Kupang. Salam jumpa, Pak Dumul, apa kabar? Salam jumpa, saya dalam kondisi sehat, baik. Ya, ini kalau ini sudah sangat familiar nih. Ya, Kalau ya di AFB TV Kupang dan Pak Dumul, ini kita berbicara tentang lestarikan budaya Nusa Tenggara Timur di zaman modern ya. ini. Nah, kalau tidak tahu kalau sekarang ini seperti apa, tetapi kalau zaman dulu ya ini masih masa dunia pendidikan di zaman-zaman orang tua, zamannya kita mungkin ya. Ini tentang kebudayaan itu sangat kental sekali pelajaran tentang muatan lokal ya. Kalau sekarang ini PLSBD. Ya. PLSBD. Nah, ini sebelum kita masuk ke uh, tema kita, tentunya ini peran penting juga dari pihak-pihak terkait, baik itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari sekolah itu sendiri. Ini ya pertanyaan kecil saja mungkin ya. Seberapa penting untuk kebudayaan itu ya, ini pelajaran tentang muatan lokal ini, tentang kebudayaan lokal ini seberapa penting sih untuk sekolah ya, untuk tingkat SD SMP. Baik, terima kasih Pak David, pemirsa semua, khususnya yang ada di wilayah Kota Kupang yang saya hormati dan saya cintai. Berbicara tentang budaya yang ada di sekolah, itu omong budaya berarti kita bicara soal jati diri. Ya. Semua kita lahir dari budaya, dari kampung kita masing-masing, yang mana kalau besok lusa kita semua tidak tahu kita ini asal dari mana, maka pada saat itu jati diri kita hilang. Ya, betul. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan menganggap bahwa budaya itu benteng terakhirnya itu di sekolah. Mungkin orang di luar sangat akrab dengan YouTube, ya. Di situ budaya-budaya luar begitu masif, ya. Nah, oleh karena itu sekolah itu menjadi benteng terakhir yang saya bilang adalah bagaimana sekolah bisa mempertahankan budaya-budaya lokal kita, budaya-budaya yang begitu bagus, walaupun serangan yang bertubi-tubi dari budaya luar itu begitu tinggi. Oke. Nah, oleh karena itu di Dinas Pendidikan itu ada yang namanya bidang kebudayaan. Nah, di situ bidang itu menggodok bagaimana sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP diperkenalkan dulu bahwa kita punya adat. Ya. Kita punya adat istiadat yang bagus, yang kalau dikembangkan secara bagus, secara baik, maka anak-anak itu bisa tumbuh, tidak saja mereka tumbuh dengan budaya luar, tetapi mereka punya kekuatan dari dalam yang sangat bisa diandalkan untuk kehidupan besok dan lusa. Makanya di Dinas Pendidikan itu setiap tahun ada yang namanya lomba-lomba cerita-cerita rakyat lokal. Ya. Karena kita punya cerita-cerita rakyat ini dari Sabu, dari Alor, dari Flores, semua yang ada di NTT, Floba Morata, itu semua punya cerita-cerita yang diangkat di dalam mata pelajaran PLSBD itu. Nah, itu jelas bahwa ketika anak-anak itu dilombakan, kan pasti dia belajar dulu. Nah, dia belajar dulu apa substansi dari cerita itu, kemudian dilombakan, kemudian ada juga lomba-lomba tarian. Ya. Nah, ke depan ini Pak David, memang kita akan membuat zona-zona budaya lokal. Dan misalnya ada SD yang mayoritas di situ Kampung Sabu, maka kita akan kembangkan di situ tarian Sabu, misalnya pedoa. Pedoa ini untuk di Kota Kupang kita kesulitan untuk
mencari yang namanya Monepejo. Oh, Kalau Natoni, iya. kita kesulitan orang anak bisa menuturkan substansi dari Natoni itu. Nah, iya. ini yang sementara kita kembangkan. Nah, itu pengembangan itu kita lakukan di sekolah ini. Kita tidak cari orang luar. Di sekolah ini misalnya ada orang alor yang fasih betul lego-lego, itu diajarkan di sana. Oke. Di sekolah B misalnya orang sabu yang tahu berdoa, diajarkan di sana termasuk dengan bagaimana melafalkan bertindak sebagai Monepejo itu. Di Timor juga begitu. Jadi saya contohkan saja, misalnya di SD Impres RSS Liliba, itu ada kepala sekolahnya namanya Ibu Rostoi, orang Timor yang dia fasih betul Natoni, sehingga itu dikembangkan di sana. Oke. Nah, kemudian ada SD Air Nona. Nah, itu lingkungan di situ ada Pak Musalai. Ya, di situ dia termasuk tokoh sabu yang mengembangkan pedoa. Oke. Itu kita minta tolong untuk bisa membantu anak-anak bisa melafalkan, menyanyikan Monepejo itu sebagai fungsi sebagai Monepejo. Nah, itu yang kita sementara kembangkan dalam kerangka bagaimana kita bisa melestarikan budaya lokal yang ada di Kota Kupang. Memang agak sulit memang karena di sini kan berbagai-bagai budaya ketemu di sini. Tetapi sulit bukan berarti kita tidak bisa bikin. Dan ini yang sementara kita lakukan di beberapa waktu ini. Oke, baik. Pak Dumul, ini berkaitan juga bagaimana memberdayakan anak-anak didik sehingga tidak melupakan akan kebudayaan itu sendiri. Nah, menarik juga di zaman sekarang ini kalau kita berbicara, ini kelihatannya ini kok budaya luar lebih kuat ketimbang budaya lokal. Ini seperti apa? Apalagi ibu kota provinsi nih, Pak Dumul. Iya, memang betul. Fenomena itu kental sekali. Kenapa itu yang saya bilang tadi? Ketika kita buka YouTube, anak-anak minta tarian lokal, itu miskin sekali. Yeah. Nah, kalau dia minta misalnya tarian dari Korea, sekarang ini kan lagi tenar Korea, itu banyak sekali. Okay. Nah, perang budaya ini menurut saya kita jangan kalah. Nah, oleh karena itu youtuber apalagi sekarang ini kan semuanya serba canggih ya, serba modern. Ya, okay. Ya. YouTuber lokal kita sebenarnya kita juga harus bisa masuk dalam YouTube itu sehingga anak-anak misalnya ditugaskan coba cari pedoa misalnya, itu harus ada di situ. Nah, anak-anak ini lebih banyak ketika dia belajar melalui YouTube, ada anak-anak itu yang cepat sekali. Orang minta tentang Lego-Lego di YouTube, itu sebaiknya ada, gampang. Nah, tinggal sekolah memberi tugas kepada mereka, misalnya satu kelompok kelas 2 atau kelas 3, kelas 4, kelas 5 atau SMP misalnya. Kalian minggu depan melakonkan atau menari tarian dari alor. Nanti misalnya 2-3 minggu ke depan lagi kita minta pedoa misalnya. Itu bisa, tapi kalau cari di YouTube agak sulit ketimbang kita misalnya break dance. Itu mulai dari Amerika, Jepang, segala macam itu keluar. Oke. Dan mungkin ini juga menjadi satu terobosan juga oleh Pak Dumul dan juga teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, dan juga artinya semua para kepala sekolah juga untuk memberdayakan anak-anak sehingga ya ini juga rame juga di YouTube ya. Jadi sehingga di saat cari ya sudah ada. Ya dari suku mana sudah ada. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi memang kita sementara lakukan di sekolah-sekolah, dan itu kita minta dari dinas itu tergambar dalam kegiatan-kegiatan OSIS di sekolah itu melalui yang kita kenal dengan RKS, Rencana Kerja Sekolah itu. Kerja dan Anggaran Sekolah itu mesti tergambar di situ bahwa ada kegiatan pembinaan siswa dalam kerangka melestarikan budaya lokal, gitu. Baik, dan kembali juga ini di era sekarang ini
Pak Dubul, kalau kita melihat, nah ini suatu pementasan untuk tarian-tarian lokal, ya kalau kita berbicara untuk di Kota Kupang, ya kelihatannya ini juga sesuatu yang unik, Ya, sesuatu yang unik. Tetapi kembali tadi yang sudah disinggung, kalau gerakan-gerakan Korea, ya sudah biasa, ya. seperti itu. Nah ini kayak terbalik gitu. Ini gimana Pak Dubul? Iya, memang anak-anak ini kan biasa ikut orang tuanya. Nah, sekarang misalnya dengan gerakan Pak Gubernur, misalnya mengharuskan semua jajaran pada hari-hari tertentu harus menggunakan busana adat, juga di kota, misalnya gitu. Nah, waktu kami dulu kecil, barang-barang ini kan menjadi barang-barang kuno Iya. yang pegang saja kita tidak mau. Gengsi ya? Gengsi. Kecuali kalau teman-teman yang biasa teman-teman lihat, kalau orang sabu, kalau orang mati Iya. pasti menggunakan Selendang, selempang ya. itu. Tapi kalau sekarang ini kan masif. Orang dulunya enggan untuk menggunakan, kalau sekarang dengan Pak Gubernur pakai, Pak Wali Kota pakai, Kepala Sekolah pakai, Kepala Dinas pakai, lalu orang merasa bangga kalau dia menggunakan itu. Saya sebenarnya ketika saya mendapat undangan ini, saya berencana untuk menggunakan pakaian adat lengkap sabu itu, saya punya ada. Tapi bertepatan juga hari ini. Bertepatan pas ada apel, jadi saya mohon maaf, mungkin kalau besok lusa undang pasti saya Oke, saya pakai siap. itu. Nah, Baik, kalau baik. kita yang orang tua-tua ini sudah pakai, anak-anak itu ikut. Anak-anak juga akan merasa bangga ketika dia menggunakan simbol-simbol adat seperti itu. Oke. Nah, untuk kearifan lokal ini sendiri, kita memelihara akan kebudayaan kita sendiri. Nah, ini bukan saja oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan, bukan saja para guru, tetapi kerjasama semua pihak juga dengan orang tua itu Ya. sendiri. Nah, Ya. ini yang sejauh ini seperti apa Pak Dumur Jami melihat? Kita melihat kalau kerjasama dengan orang tua itu yang terpenting ada informasi dari sekolah. Contohnya misalnya, anak-anak itu diwajibkan datang sore untuk latih berdoa. Orang tua pasti antar, Oke. gitu. Sepanjang ada informasi dari orang tua, pasti. Tapi memang begini Pak David, kita hidup dalam dunia yang sangat global, luas. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua harus budaya lokal. Iya. Tetapi yang terpenting adalah filter kita terhadap budaya luar, menggunakan budaya lokal. Sehingga kalau ada budaya-budaya luar yang bagus, jadi misalnya kita melihat budaya luar misalnya tentang disiplin, tentang tepat waktu, Iya. disiplin waktu. Itu kan hal-hal yang baik, Iya. yang kita bisa adopsi untuk kemajuan daerah ini, untuk kemajuan bangsa ini. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat juga kembali lagi Pak Dumul, ini Kota Kupang ini sebagai ibu kota provinsi dan juga sebagai kota transit juga. Nah, ini semua dari luar, dari dalam negeri semuanya pasti ke Kota Kupang untuk sementara mau melihat kalau mereka mau ke suatu daerah juga. Tentunya juga ini saat sampai di Kota Kupang pasti sudah punya gambaran sedikit nih tentang daerah tujuan yang mau didatangi itu sendiri. Nah, ini peran juga kembali lagi bagaimana anak-anak itu juga diperkenalkan. Ya, ini kan kita tidak tahu untuk sekarang, tetapi kedepannya artinya sebagai pendamping dari para wisatawan, misalnya untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan kita sendiri, ini seperti apa? Kalau kita mohon maaf, kita memang masih sifatnya menunggu. Ketika misalnya ada turis dari luar, minta misalnya sekolah, kita mau untuk adat Sabo, ya kita siap. Oke. Kita siap. Kita punya jualan jelas. Jadi kalau misalnya mereka minta untuk tarian Sabu, ada. Kita minta nanti sekolah di Ernona. Mereka minta misalnya Alor, kita bisa anak-anak dari Sikumana, misalnya. Mereka minta Timor, kita bisa ambil dari RSS Liliba. Misalnya kita siap.
kita siap untuk menampilkan budaya itu. Nah, selain itu, Pak David, kita juga jangan lupa bahwa yang namanya dinas pendidikan ini tidak saja mengurus sekolah-sekolah formal, Oke. tetapi juga ada sekolah-sekolah non formal yang selain formal ada sekolah-sekolah non formal yang sifatnya keterampilan. Contoh, itu ada di Rumah Pintar di Neoni. Ya. Itu selain paket A sejarah SD, kemudian SMP, paket B, SMA, paket C, mereka kelola. Tapi juga ada yang namanya mereka siapkan ibu-ibu, mama-mama yang terampil untuk membuat selimut, membuat selendang. Tenunan. Tenunan itu mereka ada di sana. Oke. Jadi tanggung jawab untuk melestarikan budaya itu bukan saja sekolah-sekolah formal, tetapi sekolah-sekolah non formal. Jadi non formal ada yang jahit, mereka misalnya menjahit tenunan ikat menjadi Pakaian. menjadi jas atau menjadi pakaian kantor, misalnya itu. Oke, baik. Ini kembali juga menarik sekali berkaitan dengan sekolah-sekolah non formal itu. Kalau untuk Kota Kupang, Neoni ya, Di sekolah beberapa pintar. tempat itu contoh saja. Di beberapa tempat ada. Ya. Ya, selain di Neoni mungkin. Di Neoni ada di Obobo, ada di yang kalau kursus-kursus keterampilan, misalnya salon, itu ada di beberapa tempat, termasuk di Stadion Merdeka situ ada. Karena itu juga satu paket ya. Ya. Pakaian adat sudah ada di Rumah Pintar Ya. Neoni. Nah, ini untuk jadi mau ke acara ya sudah satu paket juga. Ada yang jahit itu di SKB juga. SKB itu di Nun Bon Sabu. Ya, Oke, itu ada. baik. Dan pemirsa dan juga Pak Dumul, ini kita menarik sekali kalau berbicara soal budaya ini, cakupannya sangat luas sekali. Dan itu untuk Anda juga, bagaimana buah hati Anda mengetahui lebih jauh tentang Nusa Tenggara Timur dari budaya itu sendiri. Nanti kita juga bakal bahas lagi. Untuk Anda tetap bersama kami di Obrolan Pagi, kami segera kembali.